Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rumah Cemerlang Indonesia. Baik, untuk kali ini saya akan bahas tentang seri statistik, yaitu tentang uji Mann-Whitney ya. Ini ada nanti apa yang akan kita dapatkan setelah nonton video ini ya. Jadi yang pertama adalah pemahaman uji Mann-Whitney. Apa itu uji Mann-Whitney? Bagaimana karakteristik dari uji Mann-Whitney dan sebagainya. Itu saya akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua, contoh kasus yang pada akhirnya nanti itu contoh judul, sehingga nanti saya akan berikan contoh hipotesis yang akan diuji ya. Kemudian praktek SPSS ya, jadi nanti saya akan bagikan bagaimana cara mengolah data di SPSS untuk uji Mann-Whitney. Dan yang terakhir adalah pembahasan output SPSS ya. Oke, jadi ini yang akan saya bahas ya, fokus ya pada penayangan video ini ya, sampai akhir gitu ya. Jangan lupa like, share jika bermanfaat ya. Lalu apa yang diharapkan setelah nonton video ini? Satu, Anda memahami tentang uji Mann-Whitney. Dua, Anda bisa menyebutkan contoh judulnya. Yang ketiga, Anda bisa melakukan praktek SPSS. Yang keempat, bisa memahami output SPSS ya, tentang uji Mann-Whitney. Jika ada yang masih kebingungan atau kurang mengerti, bisa Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ya, sehingga nanti saya akan coba bahas atau balas komentar Anda mengenai video ini ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan mendasar, apa itu uji Mann-Whitney ya? Secara bahasa sederhana, uji Mann-Whitney adalah uji yang digunakan untuk sampel tidak berpasangan jika syarat distribusi data tidak terpenuhi. Dalam hal ini, distribusi data tidak normal, meskipun sudah dilakukan transformasi data. Pada video-video sebelumnya, saya udah bahas mengenai uji tidak berpasangan atau independent sample test. Itu dilakukan jika distribusi data terpenuhi ya, normalitasnya. Kemudian transformasi data pun saya sudah bahas pada video sebelumnya. Jadi ada alangkah baiknya kita melakukan transformasi data dengan tidak merubah ya nilai data, tapi merubah bentuknya ke bentuk yang lain, dan saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi fokus kita uji Mann-Whitney itu adalah uji yang digunakan jika syarat normalitas tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut. Oke, contoh kasusnya seperti ini ya. Yang pertama, seseorang peneliti akan melihat perbedaan kemandirian mahasiswa antara yang ditinggal dengan orang tuanya dengan yang tinggal sendiri. Ya, katakanlah seorang peneliti ingin melihat kemandirian antara yang ngekos ya. Ngekos itu kan berarti dia sendiri, atau dia yang PP pulang pergi gitu ya. Jadi berangkat dari rumah pulang lagi ke rumah, berarti ada orang tuanya, yang satu dia sendiri ngekos gitu ya. Apakah ada perbedaan? Ya boleh, ini layak diteliti ya. Oke, ini salah satu datanya nanti yang akan kita uji SPSS-nya. Ada kemandirian mahasiswa yang tinggal dengan orang tuanya. Ini didapatkan dari hasil kuesioner. Saya akan bahas nanti tentang kuesioner itu seperti apa ya. Kemudian kemandirian mahasiswa yang tinggal sendiri, ini katakanlah ngekos gitu ya, dengan kode 2, dan yang tinggal dengan orang tuanya adalah kodenya 1. Ini nanti kita memasukkan dalam bentuk SPSS-nya ya. Oke, kemudian contoh judulnya ya. Yang pertama, perbandingan kemandirian mahasiswa antara yang tinggal bersama orang tuanya dengan yang tinggal sendiri. Ini komparatif banget gitu ya. Yang kedua adalah pengaruh orang tua terhadap kemandirian mahasiswa ya. Ini juga bisa masuk ke dalam komparatif dengan dasar tadi ada 2 perbandingan yang akan kita bandingkan, yaitu yang sendiri dengan yang orang tua ya. Tentu secara teoritis yang tinggal sendiri bisa dikatakan kemandiriannya lebih baik ya, tapi dalam riset itu belum tentu juga ya. Jadi kita harus membuktikan apakah yang tinggal sendiri itu lebih mandiri daripada yang tinggal dengan orang tuanya gitu kan.
Oke, kemudian lanjut ke syarat penggunaan uji. Tadi saya sudah sebutkan di atas, yaitu syaratnya jika uji normalitas tidak terpenuhi atau distribusi data katakanlah tidak normal, kan ya. Oke, kita lanjut jenis skala, jenis hipotesis, dan jumlah kelompok ya. Oke, jenis skalanya adalah kemandirian mahasiswa, numerik, non kategorik ya, karena nanti kalau kategori juga berbeda ujinya. Kemudian yang kedua, jenis hipotesisnya adalah komparatif, membandingkan, bukan hubungan atau korelasi. Dan jumlah kelompoknya 2 kelompok sehingga datanya tidak berpasangan. Saya sudah bahas mengenai apa itu data berpasangan dan data tidak berpasangan pada video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ya. Pasangan hipotesisnya yang akan kita uji salah satunya adalah H0, tidak terdapat perbedaan kemandirian mahasiswa antara yang tinggal bersama orang tuanya dengan yang tinggal sendiri ya. Kemudian pasangan hipotesis yang kedua yaitu H1, terdapat perbedaan kemandirian mahasiswa antara yang tinggal bersama orang tuanya dengan yang tinggal sendiri. Nanti saya akan bahas seri khusus tentang pasangan hipotesis yaitu H0 dan H1 ya. H0 hipotesis statistik ya, H1 hipotesis yang ada karena H0 jika ditolak gitu ya. Oke, nilai kriteria pengujiannya tolak H0 jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Oke, kita praktek SPSS-nya. Oke, kita lanjut ke praktek SPSS. Saya udah buka. Ini SPSS 16 saya pakai ya, sama aja mau pakai yang 18, 20 ataupun 22 ya. Oke, ya, yang pertama adalah di variable view kita memasukkan variabelnya yaitu kondisi tinggal. Nanti di value-nya kita ada dua, satu bersama orang tua, dua sendiri kan gitu ya. Oke, yang kemandirian tidak usah pakai kategori karena non kategori, yaitu berdasarkan hasil kuesioner. Oke, setelah itu kita ke data view ya. Ini saya sudah masukkan data yang tadi di slide-slide sebelumnya. Angka 1 ini mencerminkan tentang yang tinggal orang tua dan 2 tinggal sendiri. Untuk memastikan kita bisa klik view lalu value label gitu ya. 1 berubah bersama orang tua, 2 jadi sendiri ya. Ini saya sudah dapatkan datanya ya, sama dari slide sebelumnya. Oke, untuk melakukan analisis uji Mann-Whitney kita anggap data ini tidak normal ya. Saya sudah bahas tuh untuk transformasi dan uji normalitas ya. Oke, klik analyze, kemudian non parametric ya, kemudian to independent sample. Oke ya. Untuk variabel kemandirian, masukkan ke test variable dan tinggal masukkan ke grouping variable. Oke, cukup. Lalu klik define group. Grup 1 kita masukin angka 1, grup 2 kita masukin angka 2, lalu continue ya. Lalu setelah itu kita tinggal klik OK. Oke, ini hasil output SPSS-nya. Oke, ini sesi terakhir yaitu pembahasan dari output SPSS ya. Bagaimana kita membaca data dan menentukan apakah hipotesisnya ditolak atau diterima gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah hasil screenshot SPSS yang saya lakukan tadi ya pada saat praktek SPSS ya. Yang pertama ada rank atau ranking, itu ada min rank itu rata-rata ranking, dan sum of rank itu adalah jumlah dari ranking gitu ya. Oke, ini hanya deskriptif saja, tapi kita fokus ke nilai signifikansi yang saya tunjukkan pada gambar ini, yaitu titik 001. Di dalam konteks SPSS atau dalam bahasa Inggris, titik itu artinya 0, sehingga nilai signifikansinya adalah 0,001 gitu kan. Lalu kalau kita bandingkan tadi dengan kriteria pengujian, maka nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, sehingga secara statistik kita dapat menyimpulkan bahwa H0 itu ditolak, sehingga kesimpulannya terdapat
terdapat perbedaan kemandirian mahasiswa antara yang tinggal bersama orang tuanya dengan yang tinggal sendiri ya. Nanti kita analisis saja yang tinggal sendiri apakah kemandiriannya lebih tinggi atau lebih rendah gitu kan. Oke, itu untuk menganalisis hasil output dari uji Mann-Whitney ini ya. Oke, cukup ya untuk seri kali ini, yaitu uji Mann-Whitney. Sampai ketemu di materi SPSS lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya video ini. Bagikan ke teman-teman Anda. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti tim Rumah Cemerlang Indonesia akan coba menanggapinya. Oke, sekian dari saya, tim Rumah Cemerlang Indonesia. Sampai ketemu lagi di seri statistik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.